Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Jadi gimana? Masih mencari asupan mengenai manga dan manhwa yang menarik untuk kamu ikuti sekarang? Apa rekomendasi 2 part dari kita yang sebelumnya ini masih kurang? Tenang, kali ini Iris bakal ngebahas lagi mengenai manga dan manhwa yang pastinya layak banget buat kamu baca. So, penasaran? Kali ini apa yang menjadi rekomendasi dari kita? Langsung aja kita bahas. Rekomendasi manga kali ini datang dari karya yang berjudul Sumatsu no Valkyrie, atau bisa juga disebut dengan Record of Ragnarok. Gak tanggung-tanggung nih, manga ini melibatkan 3 orang dalam pembuatannya. Kayak untuk story ditulis oleh Takumi Fukui dan Shinya Umemura. Kemudian untuk ilustrasinya sendiri dilakukan oleh Aji Chika. Pada konten sebelumnya kita juga udah pernah ngebahas nih tentang Sumatsu no Valkyrie melalui konten breakdown trailernya. Tapi kita di sini ingin mempertegas lagi bahwa manga ini memang layak banget buat kamu ikuti dan sayang untuk kamu lewatkan gitu aja. Sumatsu no Valkyrie menceritakan tentang nasib umat manusia yang berada di ujung tanduk. Karena menganggap manusia telah membuat banyak kerusakan terhadap bumi, akhirnya para dewa-dewi memutuskan untuk membumi hanguskan seluruh umat manusia yang ada. Tentu pihak manusia tak bisa menerima takdirnya yang diputuskan begitu aja ya kan. Burnhill, perwakilan dari Valkyrie yang memilih tugas untuk membimbing jiwa-jiwa manusia, mengajukan sebuah penawaran, yaitu dengan mengadakan pertaruhan yang bernama Ragnarok. Ragnarok adalah area pertempuran antara 13 manusia menghadapi 13 dewa, di mana jika salah satu pihak telah mengklaim 7 kemenangan, maka pihak tersebut yang dianggap sebagai pemenang. Kemudian pihak yang kalah harus menuruti kehendak sang pemenang. Valkyrie mengajukan tawaran tersebut karena menurutnya manusia juga berhak untuk menentukan takdirnya sendiri. Sempat ditolak oleh para dewa-dewi. Dengan sedikit provokasi, akhirnya pertarungan Ragnarok dapat disetujui. Oh, dari penjelasan sedikit tadi udah kebayangkan gimana dahsyatnya pertarungan antara para dewa menghadapi manusia terkuat yang pernah ada. Yap, itulah yang terjadi sepanjang cerita manga ini. Berbagai pertarungan yang disajikan memang luar biasa dan belum lagi nih teknik yang dimiliki baik dari pihak dewa maupun manusia akan membuat kita terpana. Jadi siapa aja pihak manusia dan dewa yang terlibat dalam pertarungan takdir ini? Oke, dari pihak dewa dulu nih yang kita kasih tahu. Pertama ada Zeus, Buddha, Loki, Apollo, Poseidon, Susanoo no Mikoto, Thor, Bisa Mountain, Anubis, Odin, Beelzebub, Shiva, Heracles. Kemudian dari pihak manusia yang memegang takdirnya yaitu ada Qin Shi Huang, King Leonidas, Nikola Tesla, Sasaki Kojiro, Raiden Tamimon, Adam, Grigory Rasputin, Lubu, Okita Sauji, Michael Nostradamus, Shimo Haiha, Sakata Kintoki, dan terakhir ada Jack the Rapper. So, kira-kira akankah manusia dapat menyelamatkan takdirnya dari kehancuran? Atau Ragnarok hanya menjadi penunda kehancuran yang diharapkan para dewa-dewi? Pokoknya manga ini layak banget untuk kamu baca. Siap-siap melihat para kegilaan baik di antara pihak manusia bahkan pihak dewa. Dan sekedar informasi lagi nih, sayang banget kalau nggak diinfoin bahwasanya adaptasi anime dari Sumatsu no Valkyrie akan tayang di bulan Juni mendatang. Gak ada salahnya kan buat nyolong start jelajahin cerita gila ini. Next, rekomendasi berikutnya datang dari manhwa yang berjudul Sweet Home. Hati-hati, jangan terbius dengan judulnya yang membawa kata sweet, karena manhwa ini sama sekali gak ada unsur sweetnya loh. Hal ini dikarenakan manhwa Sweet Home memiliki genre horor. Manhwa Sweet Home ditulis ceritanya oleh Kim Kirby dan diilustrasikan oleh Yong Chan Hwang. Pada awal cerita, kita akan dikenalkan oleh tokoh utama bernama Hyun Soo Cha, seorang anak berusia 18 tahun yang senantiasa mengurung diri di dalam kamar.
Bahkan, ia tidak pernah lagi sekolah dan hanya menghabiskan waktunya bermain game sepanjang hari. Sampai suatu ketika, seluruh keluarga Hyun Soo Cha mulai dari ibu, ayah, dan adiknya meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Bukannya berkabung akan kepergian keluarganya, Hyun Soo Cha malah mengamuk-ngamuk di upacara pemakaman yang berujung dia diusir oleh seluruh keluarga besarnya. Karena kejadian tersebut, Hyun Soo Cha kemudian memilih untuk tinggal sendiri dengan sisa tabungan keluarga yang ditinggalkan. Ia tinggal di sebuah apartemen sederhana di pinggir kota, sembari mengingat atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan ia menyesali kehidupannya dan berniat untuk bunuh diri. Hari berikutnya, hal yang gila pun mulai terjadi. Setiap orang mulai mengalami mimisan dan sakit kepala tanpa sebab. Termasuk tetangga kamar Hyun Soo Cha. Ketika ia keluar untuk mengambil paket pesanan miliknya, dirinya dikejutkan dengan keadaan kamar tetangga sebelah yang telah berantakan dengan darah yang berceceran di lantai. Hingga jantung Hyun Soo Cha seakan dibuat berhenti dengan penampakan monster yang mengincar dirinya. Ternyata sebuah fenomena bernama monsterisasi telah menjakiti seluruh negara Korea, tak terkecuali tempat Hyun Soo Cha tempati. Monster dengan penampilan yang mengerikan serta hasrat untuk membunuh jiwa manusia menjadi ancaman sepanjang jalan cerita Sweet Home. Hyun Soo Cha tentu tak sendiri, masih banyak penghuni apartemen lainnya yang masih hidup. Tetapi tentu perjuangan dia untuk bisa melewati hadangan monster di setiap lantai apartemen akan mampu menguji adrenalin kita. Beberapa adegan jumpscare juga berhasil autor hadirkan yang akan membuat kita merinding. Pastinya diperlukan keyakinan serta keberanian untuk kamu membaca manhwa ini. Kecuali jika kamu pecinta horor sejati, manhwa ini cocok banget buat menambah asupan kamu. Berbagai misteri mengenai monsterisasi juga nggak kalah bikin kita penasaran. Jadi selain cerita seram yang menghantui pembacanya, plot twist juga mengiringi sepanjang cerita. Manhwa Sweet Home berjumlah 141 chapter dan sudah berstatus tamat. Jika kamu mau membacanya, langsung aja kamu habiskan sampai akhir ceritanya. Well, itu dia rekomendasi manga dan manhwa kita kali ini. Semoga manga dan manhwa yang kita rekomendasikan bisa menemani kamu ya. So, sampai jumpa di rekomendasi kita selanjutnya. So, see you again next time. Adios, caramelo. Stay safe everyone. Salam Animonia.